Tapak Tuan, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, menyimpan banyak pesona dan cerita unik dibalut mistis. Kerap disebut sebagai kota naga, wilayah ini dikenal dengan keindahan wisata baharinya. Salah satu tempat legendaris yang dianggap mistis oleh masyarakat sekitar adalah wisata alam Tapak Tuan Tapa. Destinasi yang satu ini telah dikunjungi oleh banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin berfotoria di jejak kaki raksasa yang terletak di pinggir pantai itu. Terletak di Gampong Pasar, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Destinasi ini berjarak sekitar 1,5 km dari pusat kota Tapak Tuan dan 500 km dari Banda Aceh dan Kota Medan, Sumatera Utara. Meskipun untuk mengunjunginya pengunjung harus melewati batu karang dengan ukuran yang beragam, tapi itu tidak memadamkan rasa ingin tahu para wisatawan. Legenda Tuan Tapa dan para naga. Penampakan Tapak Tuan tidak lepas dari legenda Tuan Tapa dan keberadaan tapak kaki raksasa di sana. Legenda ini merupakan cerita rakyat turun-temurun yang masih dipercayai hingga saat ini. Legenda telapak kaki raksasa itu berawal dari legenda seorang petapa sakti bertubuh raksasa yang bernama Syekh Tuan Tapa. Ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah dan menyembah Tuhannya, berzikir, dan terus mengingat nama Sang Pencipta, baik di dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Setiap hari, ia habiskan untuk bertapa di sebuah gua yang terletak di kawasan pegunungan Aceh Selatan. Atas ketekunan hati dan kesungguhannya di dalam mengagungkan nama Tuhannya itu, ia kerap kali diberikan ilham mengenai berbagai hal gaib yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Di tengah semedinya, Syekh Tuan Tapa terusik oleh pertempuran raja dari kerajaan Asralanoka asal Samudra Hindia yang hendak mengambil putrinya dari dua naga. Syekh Tuan Tapa kemudian keluar untuk membantu sang raja yang tengah kesulitan di tengah lautan. Jejak kakinya ketika melompat itu pun tersisa di situs ini. Setelah pertempuran sengit itu, kedua naga tersebut tewas di tangan Syekh Tuan Tapa dengan senjata tongkat kayu dan sang raja pun kembali mendapatkan putrinya. Meskipun sang putri sudah kembali ke pelukan raja dan permaisuri, tetapi keduanya tidak kembali ke kerajaan dan malah memutuskan untuk menetap di Aceh. Keluarga kerajaan itu kemudian bermukim di dekat gua Syekh Tuan Tapa yang lalu menjadi cikal bakal dari pemukiman Tapak Tuan. Tidak lama usai kejadian itu, Syekh Tuan Tapa menghilang di suatu lokasi. Selain tapak raksasa, tidak jauh dari sana juga ada batu di tengah laut yang diyakini sebagai kopiahnya yang sekarang telah membatu. Kopiah itu terlepas di tengah pertarungan, sedangkan tongkat kayu yang dipakainya pun turut menjadi batu di sana. Berjarak 5 km dari lokasi tapak tersebut, ada karang berbentuk hati di desa Batu Hitam dan sisik naga di desa Batu Merah. Menurut kisah yang diceritakan turun-temurun, keduanya adalah bekas potongan tubuh naga jantan yang kalah bertarung. Ada juga karang berbentuk layar kapal yang terletak di pantai Batu Berlayar, Desa Damar, Tutong, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, yang terletak sekitar 20 km dari tapak kaki raksasa itu. Konon, karang itu adalah sisa dari kapal raja dan permaisuri kerajaan Asralanoka yang hancur di tengah pertempuran. Terdapat pula makam raksasa yang merupakan makam Tuan Tapa dengan lebar 2 meter dan panjang 15 meter di Gampong Padang, Tapak Tuan, yang terletak di sekitar 1 km dari tapak kaki raksasa. Di dekat makam Tuan Tapa tersebut, ada sebuah masjid yang berdiri kokoh
dengan nama Masjid Tuwo yang berhadapan dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tapak Tuan. Selain terkenal mistis, para pengunjung juga disuguhi keindahan alam di kaki Gunung Lampu. Letaknya yang tepat di tepi samudra pun menjadi nilai tambahan tersendiri. Sambil memandangi situs legendaris itu, pengunjung juga dapat menikmati hembusan angin laut dan gemuruh ombak yang menerpa bebatuan karang. Tempat itu berlokasi di karang yang menjadi kaki dari Gunung Lampu dan menghadap ke lautan lepas. Memiliki ketinggian 50-100 meter dari atas permukaan laut. Gunung Lampu dipenuhi rerumputan dan pepohonan yang rindang. Lautan lepas dengan warna biru bersih itu menghadap langsung ke Samudra Hindia. Untuk mengunjunginya, terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh terlalu girang, berkata kotor, takabur, dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Jika melanggar, maka ombak akan menyeret dan menenggelamkanmu. Hal itulah yang sering dijadikan sebagai alasan ketika ada korban yang terseret ombak di sana. Jadi, patuhilah setiap peraturan di setiap destinasi wisata yang kamu kunjungi atas dasar etika dan kecintaan terhadap alam agar tetap bertahan untuk dinikmati seluruh anak cucu kita.